Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya Muhammad Idris, Ketua Pansel Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Kabupaten Polman, bersama dengan seluruh anggota Pansel kami berlima. Yang pertama Prof. Gufron, ya. Yang kedua Pak Dr. Mujirin, yang ketiga Pak Herdin Ismail, dan yang keempat Ibu Ai, ya. Diberikan tugas oleh Bupati untuk menjadi pansel penyeleksian calon sekretaris daerah Kabupaten Polman yang diberikan tugas untuk menghasilkan proses seleksi ini dengan baik. Alhamdulillah baru saja kami menyerahkan hasil itu sesuai dengan ketentuan. Kami telah memberikan informasi dari yang paling umum sampai yang paling kecil mengenai hasil dari proses seleksi ini. Kami terbantu oleh Kepala BKPP, ya, Kabupaten Polman dengan tim sebagai sekretariat. Dan tadi kami sudah menyerahkan keseluruhan informasi itu ke Pak Bupati. Secara umum kami bisa laporkan bahwa sejak pendaftaran sampai hari ini, seperti yang media sudah tahu, terdapat ada 7 pendaftar, ya, karena kita buka secara nasional. Ada 7 orang yang ikut mendaftar. Kemudian dari proses seleksi administrasi, dari 7 orang itu 1 orang tidak memenuhi syarat, dan akhirnya ada 6 orang yang mengikuti seleksi mulai dari tahapan 1 sampai akhir. Itu yang pertama. Jadi ada 6 orang mengikuti seleksi melalui 4 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan yang berkaitan dengan rekam jejak para kandidat. Ya, di sana kita menilai bagaimana compatibility antara pendidikan, masa kerja, pengalaman kerja, kemudian keterkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Kemudian tahap komponen kedua adalah penulisan makalah pimpinan, ya. Dan yang ketiga wawancara, dan yang keempat adalah asesmen. Nah, 4 tahapan inilah yang akhirnya begitu dilakukan penjumlahan berdasarkan nilai masing-masing, maka paling tidak ada 2 hal yang kami ingin sampaikan. Pertama, dengan kriteria yang kita tentukan bahwa mereka yang telah memiliki nilai lebih dari 68 itu artinya masih memenuhi syarat, dan sampai ke angka 79 dan dianggap masih memenuhi syarat. Kemudian angka yang 80 ke atas itu memenuhi syarat. Dari 6 kandidat ini kita juga tidak pernah melakukan kalkulasi. Tiba-tiba dari 6 ini ada 3 orang yang masih memenuhi syarat dan 3 orang yang memenuhi syarat. Nah, 3 orang memenuhi syarat itu artinya rata-rata di atas 80 dari asesmennya. Kayak begitu kita gabungkan dengan 3 komponen yang lain, akhirnya muncullah nilai yang juga sama dengan hal itu. Jadi alhamdulillah 3 nama yang terbaik atau tanda kutip nilainya lebih tinggi dari yang lain, kami sudah laporkan ke Pak Bupati untuk selanjutnya mengambil keputusan siapa di antara calon sekda dari 3 yang ada itu. Itu yang mungkin kami sampaikan kepada publik, dan alhamdulillah kami perlu sampaikan bahwa untuk memunculkan 3 nama terbaik ini, seluruh pansel dengan independensi yang tinggi dan juga dengan keyakinan, akhirnya kita sepakatilah 3 nama itu sebagai calon kandidat terbaik, terkuat dari calon yang ada. Tidak berarti yang lain tidak baik, karena kalau dilihat tadi peringkatnya tidak ada yang
tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat. Semua memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat. Jadi masih memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Kan itu kira-kira. Yang memenuhi syarat ini anggap tertinggi, ya, dengan nilai yang berbeda-beda. Dan 3 nama ini nilainya juga sudah ada dalam laporan yang kami sampaikan ke Pak Bupati. Itu yang perlu kami sampaikan. Kalau mau secara eksplisit mungkin kami laporkan juga di tempat ini bahwa nama ini kita urut berdasarkan abjad karena sesuai ketentuannya. 3 nama itu boleh kami sampaikan. Yang pertama adalah Agus Nia Hasan Sulur. Itu yang abjad pertama A, kemudian yang kedua Inengah, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah S Nur Said N, ya, Nur Said. Itu yang 3 nama yang kami sudah laporkan ke Pak Bupati dengan nilai dalam lampiran yang secara spesifik juga disebutkan jumlah nilai atau nilai bobot yang didapatkan. Saya kira ini yang kami laporkan dari Pansel. Semoga informasi ini bisa memberi pencerahan kepada publik bahwa proses seleksi yang dilakukan untuk calon sekda ini alhamdulillah sangat terbuka dan independen. Kami tidak pernah mendapatkan arahan dari wakil bupati termasuk bupati dan dari pihak manapun untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.